Selamat siang Kak. Ya. Saya Meli dari perwakilan kelompok 6 Mhm. akan izin mewawancarai Kakak untuk tugas Ya. metode perancangan kami. Mhm. Eh, untuk Kakak nama lengkapnya siapa? Ya Saya Kak ya. sendiri Gede Harimurti, panggilannya Hari. Untuk sebelumnya Kakak ada mengampu pendidikan di mana aja ya Kak ya? Bahasanya kampus banget ini, mengampu pendidikan itu maksudnya alumninya. Iya. Oke, saya alumni Udayana angkatan 2001, lulusannya 2005. Eh, Inspirasi Kakak menjadi seorang arsitek itu apa Kak? Eh, Kayak alasannya Kakak ingin menjadi seorang arsitek dari Kakak sendiri? Kalau dari saya sendiri itu ada pengaruh dari kakak sepupu, kemudian apa ya? Pada zamannya arsitek itu keren. Ya mungkin inspirasinya dari yang konon katanya dibilang waktu kecil-kecil tuh dengarnya Presiden Soekarno itu seorang arsitek, taunya waktu besar sekarang ini beliau itu insinyur sipil gitu. Ya, jadi ya nggak apa-apa ya, jadi ya kalau sudah jadi arsitek ya jadi arsitek aja udah sekarang gitu. Eh, apakah Kakak dari awal memang suka mengenai hal-hal yang berbau arsitektur atau ada pengaruh faktor lainnya selain yang tadi Kakak bilang itu? eh dari awalnya waktu saya ingat itu kelas 6 SD itu saya berhasil menggambar denah rumah saya. Mungkin dari sana dibilang suka nggak suka ya penasaran aja, entah kenapa seperti itu gitu. Terus kemudian beranjak besar untuk menentukan pilihan mau sekolah di mana, waktu itu ada dua, yang ada tiga bahkan. Yang pertama itu di hukum karena keluarga sebagian besar orang hukum, dari profesi yang ada kaitannya dengan hukum. Kemudian pinginnya itu sekolah di IT, eh, apa informasi teknologi. Yang ketiga baru justru arsitek ini gitu. Kebetulan saya diterimanya di waktu ada tiga pilihannya waktu itu, ada di uh, Ubaya untuk hukumnya dan juga informatikanya, kemudian di UNUD saya keterima di arsiteknya. Jadi waktu itu tetap aja berbicara mengenai biaya pendidikan, UNUD yang relatif lebih murah waktu itu, jadinya saya pilih ke sini. Padahal waktu itu sudah mengikuti apa ya, seperti apa sih, orientasi waktu itu, setengah orientasi, kemudian saya diterima di sini, ya udah saya ikutnya di sini gitu. Untuk awal mula Kakak memulai berkarir di dunia arsitek itu bagaimana Kak? Setelah tamat itu. Berkarirnya tentu nggak bisa langsung jadi arsitek ya. Waktu saya lulus 2005 tapi di wisuda di awal 2006. Artinya gini, yang dikatakan lulus itu adalah lulus waktu tugas akhir. Tugas akhir saya itu waktu itu ujian tanggal 30 Desember 2005. Tapi wisudanya adalah Februari 2006. Untuk apa namanya? Untuk memulai karirnya tentunya saya sebagai drafter bisa dibilang. Kalau sekarang saya mengerti ya profesi-profesi itu. Waktu itu jadi drafter, belum bisa mengkonsep apapun, tetapi hanya diperlukan tenaganya atau pikirannya atau keahliannya untuk menggambar saja. Itu saya bekerja di suatu konsultan di mana namanya, di Sanur, selama 1 tahun. Kemudian dari sana saya eh, ditugaskan untuk menjadi pengawas proyek, tapi di Wakatobi saya ingatnya waktu itu. Sorry, bukan Wakatobi tapi Maldives atau Maladewa. Kemudian saya nggak mau dikirim ke sana karena saya tahu bahwa duitnya nggak sekecil yang harusnya, nggak sebesar yang harusnya saya terima, artinya duitnya itu lebih gede lagi. Nah, dari itu saya eh,
sekaligus mengundurkan diri dari konsultan tersebut. Kemudian sempat berprofesi sendiri, apa ya waktu itu ya, ada beberapa saya desain, kemudian karena ada kesempatan lebih bagus saya lihatnya itu, saya diterima di PT Harapan Satria 3 bersama senior saya, yang saya katakan senior sekarang, kalau dulu saya bilang saya bos saya itu, namanya Pak Nala Krisna. Di PT HST itu saya ada 3 tahun sana sampai 2011, karena waktu itu saya juga ada naik jenjang, artinya menikah waktu itu. Di 2011 awal kalau saya resign lagi. Setelah saya resign, saya memutuskan untuk menjadi arsitek profesional sendiri gitu. Jadinya kurang lebihnya itu memulai karirnya di tahun 2006 sampai 2011, kurang lebih 6 tahun ya. Ya 5 tahun lah bilangnya. 5 tahun saya ikut ke sama konsultan lainnya dari 2011 sampai sekarang itu sendiri gitu. Untuk proyek yang pertama kali kakak rancang itu proyek jenis fungsi apa dan bagaimana? Kalau dibilang merancang sendiri, waktu ikut sama konsultan itu bukan merancang sendiri namanya. Ya. Tetap aja jadi drafter, jadi junior arsitek, atau jadi asisten arsitek waktu itu. Tapi kalau full merancang sendiri itu waktu setelah dari HST itu, fungsi dari bangunan itu adalah villa, 2 unit villa itu ada di Pantai Purnama Gianyar gitu. Apa tantangan yang kakak alami pada saat awal-awal memulai karir ataupun mengerjakan sebuah proyek pertama kakak yang kakak rancang sendiri? Kalau saya bisa berbagi soal itu, gimana ngomongnya ya? Kalau masalah desain, karena sudah ikut beberapa konsultan tadi itu masalahnya adalah menentukan, mungkin bukan justru di desain saya masalahnya, karena masalah desain saya anggap kurang lebihnya sudah menguasai lah, tetapi justru lemahnya itu adalah di bagaimana menyusun kontrak, bagaimana menentukan fee gitu. Dari pengalaman kakak dengan sudah terancangnya proyek pertama kakak, bagaimana kakak mengembangkan konsep-konsep dari perencanaan yang sekian banyaknya yang kakak hasilkan? Artinya gini, kalau artinya tiap arsitek kan punya karakter nantinya. Ya. Karakternya itu pasti dipengaruhi sama di mana dia sempat kerja dulunya. Kurang lebihnya kalau karakter saya sih mainnya aman dari bentuk, aman dari regulasi. Tentunya itu akan menghasilkan kenyamanan untuk saya sendiri, menghasilkan kenyamanan untuk pengguna atau klien. Itu sih harapan saya dari desain yang saya hasilkan. Dan untuk kendala yang kakak alami selama merencanakan sebuah desain tuh biasanya kendala dari mana aja? Kendalanya kalau bosnya banyak, artinya ada suami istri tambah anaknya lagi, itu keinginannya pasti beda-beda. Kalau saya kan spesialisnya di rumah tinggal atau di villa, yang mana bisa dikatakan yang sign kontrak itu adalah bapaknya aja, satu orang. Nanti yang ikut mencampuri desain itu ada istrinya, ada anaknya. Itu masalahnya, jadinya desain briefnya dalam perjalanan desain pasti berubah. Tetapi syukurnya sampai sekarang saya menikmati hal itu. Ternyata juga untuk kenyamanan mereka di sana. Gitu. Dan dari sekian banyak karya yang udah kakak desain sebelumnya, yang mana termasuk yang paling berkesan untuk kakak? Semuanya berkesan, karena satu ada yang menghasilkan uang, ada yang menghasilkan kebanggaan. Justru dengan semua itu portofolio saya menambah. Kalau dibilang paling bangga,
yang mana ya, nggak bisa digitukan kayaknya ya, semua punya tantangan masing-masing gitu. Tentunya ada yang bilang paling banyak nih proyeknya uangnya ini, tapi uangnya ini nggak bisa sebanding dengan pengalamannya di sini, atau uang sama pengalaman nggak bisa sebanding dengan kesempatan punya proyek di sini walaupun tidak terbangun misalnya gitu. Sampai sekarang ada proyek saya di Raja Ampat, hanya sampai konsep saja, tapi nggak tahu apa ya, nggak tahu kelanjutan proyek tersebut karena memang kontraknya hanya sampai konsep saja. Tapi bisa dibilang apa namanya, pernah sejauh itu mendesain gitu lokasinya ya gitu. Untuk desain yang kakak rancang-rancang sebelumnya tuh menurut kakak yang paling banyak tantangannya tuh di desain saat kakak ngedesain yang mana? Tantangan itu tentunya tuh di Raja Ampat itu. Satu, regulasi pastinya saya nggak tahu karena saya minta ke owner pun dia nggak tahu regulasinya bagaimana. Artinya regulasi kayak kita sendiri di sini kan ada sempadan, ada sonasi, itu mereka nggak tahu gitu. Terus kalau tantangannya lagi, pernah yang paling banyak bosnya itu adalah suatu proyek yang kerjasama dengan pemerintah Korea. Itu cukup banyak tantangannya karena harus penyesuaian kontrak, penyesuaian desain lagi, memberi mereka pengertian tentang desain tropis ya untuk di Indonesia ini. Terus bagaimana membangun di kawasan yang bisa dikatakan adalah area konservasi gitu. Itu tantangannya. Untuk fungsi dari proyek yang kerjasama sama Korea sama Di Raja Ampat itu resort, kalau yang dengan pemerintah Korea itu taman wisata alam. Untuk metodenya, metode apa yang kakak lakukan dalam proses perancangan arsitektur? Metode itu, di sini kebetulan saya sekolah lagi di S2. Metode, filosofi, apalagi itu teori, dari 2005 sampai sekarang sudah 15 tahun saya tinggalkan itu. Jadi kalau dikatakan metode itu mungkin saya harus nanya ke Nelly, metode itu kayak gimana, metode yang kayak gimana yang dimaksud gitu, apakah tahapannya, apakah analisa tapaknya mungkin saya ingat dulu waktu kuliah, atau bagaimana? Untuk tahapannya kak, dari kakak sendiri tuh tahapan-tahapannya kakak dalam merancang tuh bagaimana? Kalau saya ngikutin isi kontrak yang biasa saya bagi jadi 3, yaitu tahap skematik, itu berupa sketsa aja tanpa ada ukuran, tapi sudah proporsional ya ukurannya itu. Kemudian apalagi ya, artinya sketsa itu bisa mewakili desain brief dari klien. Setelah itu tahapan keduanya baru memperjelas sketsa itu ke gambar yang ada ukurannya. Nah, setelah itu tahapan ketiganya adalah tahapan construction dokumen. Itu harus melengkapi dengan spesifikasi atau rencana kerja dan syarat kalau kita di pemerintahan, ataupun dengan persiapan untuk tender seperti itu. Menurut kakak apa hubungan idealis dan realistis dalam arsitektur, dan kakak tuh lebih condong ke tipe yang realistis atau idealis itu sendiri? Kalau saya mainnya di abu-abu. Artinya idealis itu idealis dari saya sebagai arsitek pasti punya idealisme. Tapi idealisme saya adalah mengikuti apa maunya klien. Sejauh terkait dengan isi kontrak, sejauh juga pengertian dari klien itu sendiri. Sehingga dengan begitu saya bisa merealisasikan pemahaman saya tadi itu. Artinya antara nggak usah idealis banget,
tapi juga sama-sama jalan antara idealisme kita yang kita turunkan mungkin sedikit, sedangkan dari brief dari si klien bisa terpenuhi juga gitu. Brief itu kan bisa aja di awal klien bilang uang bukan masalah. Idealisme saya jadinya apa ya, sesuka hati kan, artinya memberikan desain yang benar-benar ideal menurut ilmu yang saya punya. Sedangkan tiba-tiba begitu kita di tahap kedua tadi itu yang seharusnya ada tambahan estimasi biaya, klien sering kaget ini. Nah di sana mungkin idealismenya dari yang mau menampilkan mewah ya turunlah 2 strip di bawah mewah itu tadi gitu. Jadi ya sejauh itu sih nggak masalah ya antara idealis dan realis itu. Intinya terbangun sih kalau punya project gitu. Dari sekian banyak pengalaman yang kakak alami dan dari sekian banyak desain yang kakak rancang, citra yang seperti apa yang ingin kakak sampaikan, maksudnya kesan yang seperti apa kepada konsumennya kakak, ke kliennya kakak? Citra yang ingin ditampilkan jadi orang baik-baik aja, tapi secara profesi harus yang berintegritas. Satu, integritasnya itu ke ilmu yang kita punya, kemudian mengikuti regulasi, artinya apa yang perpaduannya itu harus disampaikan ke klien secara jujur. Ini boleh, tidak boleh, bisa, nggak bisa, harus disampaikan. Jadinya ya apa tadi namanya itu, citranya itu ya terpercaya itu, karena kita di jasa konstruksi seperti arsitek ini atau desain konsultan ini adalah citranya itu harus bisa dipercaya dari menyelesaikan tanggung jawab itu gitu. Adakah motivasi dari kakak untuk mahasiswa arsitektur di masa sekarang ini? Sekarang itu menjadi arsitek lebih susah daripada zaman saya, karena setelah kalian lulus lagi nanti itu harus sekolah lagi, namanya PPR gitu. Jadinya kayak seleksi alam, tapi nggak ada bedanya sih, artinya mungkin bisa dibilang bukan semakin susah ya, tapi semakin jelas untuk kalian berprofesi nantinya. Kayak di zaman saya itu bisa dibilang ada 108 mahasiswa, tapi yang lulus itu dari alma mater saya di angkatan saya adalah mungkin cuma 40 orang, dan dari 40 orang itu yang benar berprofesi di bidang konstruksi mungkin hanya 30 orang aja. Kemudian yang benar menjadi arsitek dan berlisensi atau kita ngomongnya ber-SKA dulunya, sekarang ber-STRA itu sekitar nggak lebih dari 10 di angkatan saya yang 100 orang tadi itu. Nah, di zaman sekarang ini dengan kejelasannya ada PPRs dan semua program itu, saya rasa semakin jelas. Jadinya kita kalau sudah terlanjur masuk di arsitek harus bisa berpikir kalau mau lanjut ya harus ikutin regulasi itu, kalau enggak ya cukup di S1 itu gitu. Nggak ada salahnya juga sih dua-duanya itu gitu. Jadinya harus banyak-banyak apa ya, pesan kan tadi yang diminta kan, motivasi apa, motivasinya itu ya banyak-banyak bergaul aja, bergaul ke atas, bergaul ke sesama seangkatan misalnya, ataupun bergaul ke bawah nanti ya gitu. Untuk dari segi promosi kakak sendiri itu berupa apa untuk rancangannya kakak itu? Orang-orang masyarakat meminta kakak untuk mendesain itu biasanya tuh melalui apa? Sejauh ini bisa dibilang
kalau saya gimana ya, kalau dari kode etik kita nanti jadi arsitek itu, atau sekarang saya sebagai arsitek, mempromosikan diri itu nggak boleh berupa iklan katanya. Kita nggak boleh iklan. Jadinya cukup hanya memperkenalkan diri saja. Ini menarik sebenarnya, bisa banyak saya bicara. Sejauh ini syukurnya saya diketahui oleh klien-klien saya itu dari rekomendasi klien sebelumnya, seperti itu. Iklan ini bahasanya, tanda kutip itu tidak boleh bahasanya menyesatkan. Misalnya bilang bahwa kita arsitek terbaik, kita buat di mana namanya, di media sosial sekarang yang lagi tren kan, ataupun di website kita mengatakan bahwa Meli adalah arsitek terbaik di Bali. Nah itu nggak boleh seperti itu, artinya menyesatkan bahwa belum tentu loh seperti itu kan gitu, tolak ukurnya juga nggak ada gitu. Kembali ke saya bahwa memperkenalkan diri itu bisa banyak hal. Satu, sebagai arsitek bisa aja menulis kan, tapi saya nggak lakukan itu. Menulis caption ya di medsos. Yang kedua itu bisa dari memperkenalkan diri itu dari ikut sayembara. Kebetulan saya beberapa kali menang sayembara, ya cukup dikenal lah, walaupun tidak dikenal luas masyarakat, tapi paling enggak di rekan-rekan seprofesi kita. Yang ketiga tentunya harus ikut atau mempunyai portofolio project gitu. Jadinya dari sana orang bisa image kita dibentuk dari sana gitu. Apa sih tadi pertanyaan itu? Memperkenalkan dirinya kan? Ya. Image kita terbentuk dari portofolio kita, sekaligus kita memperkenalkan diri dengan portofolio kita gitu. Pertanyaan terakhir. Banyak juga nggak apa-apa. Menurut kakak, arsitek yang baik itu seperti apa? Yang banyak proyeknya yang pasti. Untuk dari segi desain. Relatif dari keinginan klien lagi ya. Karena saya mungkin suka sama desainnya Meli mungkin nantinya, atau siapa lagi gitu. Jadinya baik secara desain itu karena klien mereka kan nggak pernah cerita sama kita. Kliennya misalnya kliennya Meli nggak pernah cerita sama saya kan. Gimana caranya saya bisa bilang itu terbaik? Kecuali saya mungkin nanti ikut ke proyeknya Meli, bisa ngeliat, bisa menilai proyek itu. Gitu. Kadang-kadang untuk menilai proyek itu ya memang harus tinggal di sana, harus diam di proyek itu gitu. Untuk proyek yang kakak rancang sejauh ini, yang jangka waktunya yang paling panjang tuh biasanya proyeknya siapa? Proyek pribadi biasanya. Maksudnya proyek dari klien perorangan, karena dia akan berubah terus. Makanya sebenarnya kita harus cepat, 3 bulan bisa jadi, 4 bulan, 6 bulan bisa jadi, hanya untuk desain saja. Biasanya kakak kalau ngabisin untuk waktu yang diperlukan dalam mendesain tuh 3 bulan ya kak? 3 bulan untuk skop yang paling kecil ya. Ya. Sekian kak. Itu aja. Ya, terima kasih atas waktunya kak. Ya, sama-sama saja. Tapi bisa dibilang pernah sejauh itu mendesain gitu, lokasinya ya. Gitu. Untuk desain yang kakak rancang sebelumnya tuh, menurut kakak yang paling banyak tantangannya tuh di desain saat kakak ngedesain yang mana? Tantangan itu tentunya tuh di Raja 4 itu. Satu, regulasi pastinya saya nggak tahu, karena saya minta ke owner pun dia nggak tahu regulasinya bagaimana. Artinya regulasi kayak kita sendiri di sini kan ada sempadan, ada sonasi, itu mereka nggak tahu gitu. Terus kalau tantangannya lagi, pernah yang paling banyak bosnya itu adalah
suatu proyek yang kerjasama dengan pemerintah Korea. Itu cukup banyak tantangannya karena harus penyesuaian kontrak, penyesuaian desain lagi, memberi mereka pengertian tentang desain tropis ya untuk di Indonesia ini. Terus bagaimana membangun di kawasan yang bisa dikatakan adalah area konservasi gitu. Itu tantangannya. Untuk fungsi dari proyek yang kerjasama sama Korea sama Raja Di Raja Ampat itu resort, kalau yang dengan pemerintah Korea itu taman wisata alam. Untuk metodenya, metode apa yang kakak lakukan dalam proses perancangan arsitektur? Metode itu, di sini kebetulan saya sekolah lagi di S2. Metode, filosofi, apalagi itu teori, dari 2005 sampai sekarang sudah 15 tahun saya tinggalkan itu. Jadi kalau dikatakan metode itu mungkin saya harus nanya ke Nelly, metode itu kayak gimana, metode yang kayak gimana yang dimaksud gitu, apakah tahapannya, apakah analisa tapaknya, mungkin saya ingat dulu waktu kuliah, atau bagaimana. Untuk tahapannya kak, dari kakak sendiri tuh tahapan-tahapannya kakak dalam merancang tuh bagaimana? Kalau saya ngikutin isi kontrak yang biasa saya bagi jadi 3, yaitu tahap skematik, itu berupa sketsa aja tanpa ada ukuran, tapi sudah proporsional ya ukurannya itu. Kemudian apalagi ya, artinya sketsa itu bisa mewakili desain brief dari klien. Setelah itu tahapan keduanya baru memperjelas sketsa itu ke gambar yang ada ukurannya. Nah, setelah itu tahapan ketiganya adalah tahapan construction dokumen. Itu harus melengkapi dengan spesifikasi atau rencana kerja dan syarat kalau kita di pemerintahan, ataupun dengan persiapan untuk tender, seperti itu. Menurut kakak, apa hubungan idealis dan realistis dalam arsitektur, dan kakak tuh lebih condong ke tipe yang realistis atau idealis itu sendiri? Kalau saya mainnya di abu-abu. Artinya idealis itu idealis dari saya sebagai arsitek pasti punya idealisme. Tapi idealisme saya adalah mengikuti apa maunya klien. Sejauh terkait dengan isi kontrak, sejauh juga pengertian dari klien itu sendiri. Sehingga dengan begitu saya bisa merealisasikan pemahaman saya tadi itu. Artinya antara nggak usah idealis banget, tapi juga sama-sama jalan antara idealisme kita yang kita turunkan mungkin sedikit, sedangkan dari brief dari si klien bisa terpenuhi juga gitu. Brief itu kan bisa aja di awal klien bilang uang bukan masalah. Idealisme saya jadinya sesuka hati kan, artinya memberikan desain yang benar-benar ideal menurut ilmu yang saya punya. Sedangkan tiba-tiba begitu kita di tahap kedua tadi itu yang seharusnya ada tambahan estimasi biaya, klien sering kaget ini. Nah, di sana mungkin idealismenya dari yang mau menampilkan mewah ya turunlah 2 strip di bawah mewah itu tadi gitu. Jadi ya, sejauh itu sih nggak masalah ya antara idealis dan realis gitu. Intinya terbangun sih kalau punya project gitu. Dari sekian banyak pengalaman yang kakak alami dan dari sekian banyak desain yang kakak rancang, citra yang seperti apa yang ingin kakak sampaikan? Maksudnya kesan yang seperti apa kepada konsumennya kakak, ke kliennya kakak? Citra yang ingin ditampilkan jadi orang baik-baik aja.
tapi secara profesi harus yang berintegritas. Satu, integritasnya itu ke ilmu yang kita punya, kemudian mengikuti regulasi. Artinya apa yang perpaduannya itu harus disampaikan ke klien secara jujur. Ini boleh, tidak boleh, bisa, nggak bisa, harus disampaikan. Jadinya ya apa tadi namanya itu, citranya itu ya terpercaya itu. Karena kita di jasa konstruksi seperti arsitek ini atau desain konsultan ini adalah citranya itu harus bisa dipercaya dari menyelesaikan tanggung jawab itu. Gitu. Adakah motivasi dari kakak untuk mahasiswa arsitektur di masa sekarang ini? Sekarang itu menjadi arsitek lebih susah daripada zaman saya, karena setelah kalian lulus lagi nanti itu harus sekolah lagi, namanya PPR gitu. Jadinya kayak seleksi alam, tapi nggak ada bedanya sih. Artinya mungkin bisa dibilang bukan semakin susah ya, tapi semakin jelas untuk kalian berprofesi nantinya. Kayak di zaman saya itu bisa dibilang ada 108 mahasiswa, tapi yang lulus itu dari alma mater saya di angkatan saya adalah mungkin cuma 40 orang. Dan dari 40 orang itu yang benar berprofesi di bidang konstruksi mungkin hanya 30 orang aja. Kemudian yang benar menjadi arsitek dan berlisensi atau kita ngomongnya ber-SKA dulunya, sekarang ber-STRA itu sekitar nggak lebih dari 10 di angkatan saya yang 100 orang tadi itu. Nah, di zaman sekarang ini dengan kejelasannya ada PPARS dan semua program itu saya rasa semakin jelas. Jadinya kita kalau sudah terlanjur masuk di arsitek harus bisa berpikir kalau mau lanjut ya harus ikutin regulasi itu, kalau enggak ya cukup di S1 itu gitu. Nggak ada salahnya juga sih dua-duanya itu gitu. Jadinya harus banyak-banyak apa ya, pesan kan tadi yang diminta kan, motivasi apa, motivasinya itu ya banyak-banyak bergaul aja, bergaul ke atas, bergaul ke sesama seangkatan misalnya, ataupun bergaul ke bawah nanti ya gitu. Untuk dari segi promosi kakak sendiri itu berupa apa untuk rancangannya kakak itu? Orang-orang masyarakat meminta kakak untuk mendesain itu biasanya tuh melalui apa? Sejauh ini bisa dibilang kalau saya gimana ya, kalau dari kode etik kita nanti jadi arsitek itu, atau sekarang saya sebagai arsitek mempromosikan diri itu nggak boleh berupa iklan katanya. Kita nggak boleh iklan. Jadinya cukup hanya memperkenalkan diri saja. Ini menarik sebenarnya, bisa banyak saya bicara. Sejauh ini syukurnya saya diketahui oleh klien-klien saya itu dari rekomendasi klien sebelumnya, seperti itu. Iklan ini bahasanya tanda kutip itu tidak boleh bahasanya menyesatkan. Misalnya bilang bahwa kita arsitek terbaik, kita buat di mana namanya di media sosial sekarang yang lagi tren kan, ataupun di website kita mengatakan bahwa Meli adalah arsitek terbaik di Bali. Nah itu nggak boleh seperti itu. Artinya menyesatkan bahwa belum tentu loh seperti itu kan gitu. Tolak ukurnya juga nggak ada. Gitu. Kembali ke saya bahwa memperkenalkan diri itu bisa banyak hal. Satu, sebagai arsitek bisa aja menulis kan, tapi saya nggak lakukan itu. Menulis caption ya di medsos.
Yang kedua itu bisa dari memperkenalkan diri itu dari ikut sayembara. Kebetulan saya beberapa kali menang sayembara, ya cukup dikenal lah, walaupun tidak dikenal luas masyarakat, tapi paling enggak di rekan-rekan seprofesi kita. Yang ketiga tentunya harus ikut atau mempunyai portofolio project gitu. Jadinya dari sana orang bisa image kita dibentuk dari sana gitu. Apa sih tadi pertanyaan itu? Memperkenalkan dirinya kan? Ya. Image kita terbentuk dari portofolio kita, sekaligus kita memperkenalkan diri dengan portofolio kita gitu. Pertanyaan terakhir. Banyak juga nggak apa-apa. Menurut kakak, arsitek yang baik itu seperti apa? Yang banyak proyeknya yang pasti. Untuk dari segi desain. Relatif dari keinginan klien lagi ya. Karena saya mungkin suka sama desainnya Meli mungkin nantinya, atau siapa lagi gitu. Jadinya baik secara desain itu karena klien mereka kan nggak pernah cerita sama kita. Kliennya misalnya kliennya Meli nggak pernah cerita sama saya kan. Gimana caranya saya bisa bilang itu terbaik? Kecuali saya mungkin nanti ikut ke proyeknya Meli, bisa ngelihat, bisa menilai proyek itu. Gitu kadang-kadang untuk menilai proyek itu ya memang harus tinggal di sana, harus diam di proyek itu gitu. Untuk proyek yang kakak rancang sejauh ini, yang jangka waktunya yang paling panjang tuh biasanya proyeknya siapa? Proyek pribadi biasanya. Maksudnya proyek dari klien perorangan, karena dia akan berubah terus. Makanya sebenarnya kita harus cepat 3 bulan, bisa jadi 4 bulan, 6 bulan bisa jadi, hanya untuk desain saja. Biasanya kakak kalau ngabisin untuk waktu yang diperlukan dalam mendesain tuh 3 bulan ya kak? 3 bulan untuk skop yang paling kecil ya. Ya. Sekian kak. Itu aja. Ya, terima kasih atas waktunya kak. Ya, sama-sama.